Undang-Undang ITE itu karena ternyata sudah kena juga terhadap pendukung Presiden Jokowi sendiri ya. Ambrosius Nababan, kemudian Abu Janda, akhirnya berbalik arah juga. Jadi banyak skenario untuk mengatakan kenapa kemudian Presiden Jokowi menginginkan perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengulas berita yang lumayan ini ya. Dari CNN Indonesia. Pengamat curiga misi di balik wacana revisi Undang-Undang ITE Jokowi. Kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia, analis politik Exposit Strategi Arif Susanto mensinyalir wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kurung Undang-Undang ITE mengemuka hanya sebatas alat pencitraan pemerintah. Kecurigaan itu muncul sebab menurut Arif, gagasan revisi Undang-Undang ITE mencuat di tengah terpaan pelbagai kritik dari dalam negeri dan internasional. Salah satu yang terbaru, survei The Economist Intelligence Unit (EU) mendapati indeks demokrasi Indonesia menurun. Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara dunia. Merosotnya indeks demokrasi tersebut bersamaan dengan bergulirnya pelbagai kritik mengenai kebebasan berpendapat dari publik di dalam negeri. Kita layak curiga pernyataan Presiden Jokowi mengenai pentingnya revisi Undang-Undang ITE sebagai alat pencitraan politik. Kenapa demikian? Karena sebelumnya ada sorotan dunia internasional dan kritik publik yang nyaris menunjukkan bahwa pemerintah tak mampu membuat capaian yang baik, kata Arif dalam diskusi virtual revisi Undang-Undang ITE setelah korban berjatuhan Jumat 19 Februari. Arif pun merinci setidaknya ada dua kritik dari dunia internasional yang mungkin jadi pertimbangan Jokowi untuk mencari cara mengamankan citra. Selain laporan The Economist Intelligence Unit (EU) yang menyatakan indeks demokrasi Indonesia mencatatkan skor terendah dalam 14 tahun terakhir, ada pula angka indeks persepsi korupsi IPK Indonesia yang juga anjlok ke posisi 102 dari 180 negara. Kalau kita pertanyakan apa capaian pemerintah yang sudah bisa dibanggakan dalam 1,5 bulan terakhir, hampir tak ada. Yang ada justru malah kritik-kritik, ucap Arif. 1,5 bulan, 1,5 tahun ya. Kemudian Arif juga curiga bahwa kabar revisi Undang-Undang ITE ini hanya sebagai bagian dari barter politik. Ia menilai ada kemungkinan revisi Undang-Undang ITE akan menggeser RUU lainnya yang telah dipastikan masuk ke program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2021. Kita patut khawatir bahwa rencana revisi Undang-Undang ITE ini menjadi bagian dari barter politik. Juga mesti diwaspadai ada kemungkinan seandainya revisi Undang-Undang ITE ini masuk Prolegnas, bukan tidak mungkin RUU lain yang masuk dalam Prolegnas akan di-drop, ucap dia. Arif pun menduga ada kemungkinan RUU yang sudah terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2021 lebih berpotensi mengancam popularitas pemerintah, meskipun ia tak menyebut RUU apa yang dianggap mengancam tersebut. Jadi saya ragu bahwa pemerintah serius akan merevisi Undang-Undang ITE ini, kata dia lagi. Kecurigaan revisi Undang-Undang ITE sebagai bagian pencitraan belaka juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Kontras menganggap kabar revisi Undang-Undang ITE muncul semata untuk menyelamatkan citra pemerintah lantaran kerap kali secara paksa mempidanakan orang-orang yang kritis. Sebelumnya Presiden Jokowi melalui pidatonya mengutarakan niat untuk merevisi Undang-Undang ITE jika terbukti ballot ini tidak memberikan rasa keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, ucap Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden
Senin 15 Februari lalu. Tapi hingga kini wacana tersebut tak kunjung terang ujungnya. Jokowi sempat menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang memuat ITE tersebut. Tapi di sisi lain mengemuka pula, saya ulangi ya, tapi di sisi lain mengemuka pula ide berupa penyusunan interpretasi resmi Undang-Undang ITE dari Jokowi. Sejumlah pakar mempertanyakan kekuatan hukum dari pedoman interpretasi pasal Undang-Undang ITE tersebut. Ya, sahabat daerah sekalian, ini ada grafis ya, cara rezim respons kritik sejak pemerintahan Soekarno hingga Jokowi. Kritik dibalas dengan beragam cara. Berikut ini sepenggal catatan tentang sikap Presiden menanggapi kritisisme warga. SBY, Iwayan Suwardana alias Gendo dipenjara karena kasus penghinaan terhadap kepala negara setelah membakar foto Presiden SBY pada demonstrasi di Bali 30 Desember 2004. Baru menjabat. Sudah ada korban. Rahmawati Soekarno, ini zaman Jokowi, Rahmawati Soekarno Putri ditangkap karena tuduhan melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. 2 Desember 2016 sejumlah rekannya ditahan. Ini 212 ya, peringatan 212 ya, pertama kali. Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid menyamakan DPR dengan Taman Kanak-Kanak TK saat sidang paripurna terkait pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial 18 November 1999. Gus Dur juga kerap menyisipkan ucapan gitu aja kok repot. Ini lebih baik karena tidak memenjarakan ya. Megawati, 2 aktivis dipenjara setelah demo mengkritik Presiden dengan cara menginjak-injak foto Megawati Soekarno Putri pada 24 Juni 2002. Mereka dijerat dengan pasal Hatsai Artiklen, pasal penghinaan warisan kolonial yang sekarang sudah dibatalkan ya. Bung Hatta mengkritik Soekarno ini ya. Bung Hatta mengkritik sistem demokrasi terpimpin era Presiden Soekarno lewat artikel Demokrasi Kita yang dimuat di majalah Panji Masyarakat. Pada 1 Mei 1960, majalah itu kemudian dilarang terbit. Hattanya nggak diapa-apain. Soeharto, 21 aktivis front aksi mahasiswa Indonesia dipenjara karena aksi seret Presiden ke sidang istimewa MPR. Pada 14 Desember 1993, berani sekali. Mereka dijerat pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden. Ini Hatsai Artiklen. Habibie, saya dengan segala kerendahan hati membuka diri terhadap semua masukan dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat proses reformasi. Wah, yang paling bagus kan Presiden Habibie. Presiden Habibie adalah orang yang memang open-minded ya. Terbuka, tidak gampang tersinggung ya. Mungkin karena pendidikannya dari kecil di luar negeri, jadi lebih gentle ya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat sebagaimana di negara-negara barat yang biasa orang berbeda pendapat. Kalau kita kan tidak biasa atau tidak dibiasakan untuk berbeda pendapat. Jadi sahabat era sekalian, soal pengamat curiga misi di balik wacana revisi Undang-Undang ITE karena pencitraan terkait dengan merosotnya indeks demokrasi dan kemudian merosotnya IPK, indeks persepsi korupsi kita, ya bisa jadi. Karena bagaimanapun yang namanya sebuah kebijakan itu kan diambil tidak ujuk-ujuk. Ada latar belakangnya. Beberapa jam yang lalu ya, tadi ketika video ini dibuat ya, beberapa jam lalu Bambang Harimurti misalnya mengatakan ya Undang-Undang ITE itu karena ternyata sudah kena juga terhadap pendukung Presiden Jokowi sendiri ya. Ambrosius Nababan, kemudian Abu Janda, akhirnya berbalik arah juga. Jadi banyak skenario untuk mengatakan kenapa kemudian Presiden Jokowi menginginkan perubahan tersebut. Tapi kalau bagi saya saudara sekalian, apapun motifnya, ya kita berprasangka baik dulu. Walaupun saya mengatakan bukan berarti bangunan demokrasi Indonesia akan langsung baik dengan revisi Undang-Undang ITE. Karena masih ada undang-undang lainnya yang juga feodal sesungguhnya. Ada di KUHP, ada di Undang-Undang Nomor 1 1946 ya. Jadi ada beberapa produk yang sebenarnya harus dievaluasi karena mengancam demokrasi. Tapi dimulai dulu dengan Undang-Undang ITE karena undang-undang ini sering digunakan mengingat
rata-rata penghinaan, ujaran kebencian, berita bohong dan lain sebagainya itu sering dilakukan melalui media-media sosial menggunakan atau berbasis internet, sehingga undang-undang ITE inilah yang sering digunakan. Jadi sobat era sekalian, motivasi bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah pemerintah serius untuk merevisi ini atau tidak. Saya baca Menko Polhukam membentuk 2 tim. Jadi kalau saya lihat, benar kata Rocky Gerung sebenarnya. Yang paling penting adalah paradigma berpikir penguasa termasuk Presiden Jokowi itulah yang kemudian harus diubah. Bagaimana mereka melihat demokrasi di Indonesia. Predikat bahwa kita adalah demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi lain, kadang-kadang itu hanya ingin mengaburkan substansi bahwa pemerintah tidak mau dikritik. Atau orang-orang yang berusaha menyodorkan fakta itu dihadang karena fakta tersebut fakta yang mencengangkan, misalnya soal fakta korupsi. Jadi sobat era sekalian, ini adalah bukan ujian ya, ya sekedar kita bisa melihat apakah Presiden Jokowi ingkar janji atau tidak untuk merevisi ini. Tapi itu satu sisi lain yang paling penting adalah sejauh mana Presiden Jokowi sebenarnya mau menata demokrasi negeri ini sejak reformasi agar tidak terjerembab ke jurang otoritarian. Karena banyak yang menuduh Jokowi mulai otoriter, mulai justru menjadi momok bagi rakyatnya sendiri. Saya mencatat misalnya mulai dari ketika menerbitkan Perpu Ormas yang bisa membubarkan Ormas tanpa due process of law. Dilanjutkan dengan pembubaran HTI tanpa due process of law. Dilanjutkan dengan pembubaran FPI juga tanpa proses pengadilan. Dan orang bertepuk tangan karena dianggap itu sebuah tindakan yang berani. Padahal kalau diukur dari konsep negara hukum, rule of law, restart, tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak menghargai konstitusi. Itu menurut pendapat saya dan banyak pendapat orang lain juga. Jadi kita harus melihat bahwa Presiden harus benar-benar membangun konstruksi berpikir dia tentang demokrasi itu. Bahwa demokrasi menghargai perbedaan pendapat, bahwa demokrasi berkonsekuensi pada kritik terhadap kekuasaan, bahwa demokrasi barangkali juga kekuasaan merasa tidak nyaman. Dan demokrasi alat yang paling bisa diandalkan untuk mengoreksi pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang korup. Karena pada masa otoritarian seperti Orde Baru, tidak ada yang berani mengutak-atik korupsi pejabat negara. Kalaupun ada, konsekuensinya langsung bisa dihilang dan dihilangkan. Tapi pada era reformasi, walaupun ada ketakutan juga, tetap ada ruang untuk mengoreksi. Dan biasanya kenapa para pengkritik ditakuti atau tidak disukai? Ya sederhana, karena dia mengucapkan hal yang sesungguhnya yang ingin disembunyikan oleh kekuasaan. Ya kita frankly speaking misalnya, kalau kita bicara kasus korupsi di seputar kekuasaan, maka ada tidak dugaan misalnya penunggangan dalam masalah bantuan sosial? Ada, sudah terjadi korupsi. Ada tidak misalnya kecurigaan terhadap adanya bisnis kesehatan? Ada kecurigaan tersebut, hanya memang belum bisa dibuktikan atau belum ada kasusnya. Sobat era sekalian, dua hal yang merusak demokrasi Indonesia. Pertama adalah mentalitas yang tidak mau dikritik. Yang kedua adalah kepentingan, interest, terutama interest bisnis. Jadi kalau mentalitas tidak mau dikritik, tipis telinga, bertemu dengan interest bisnis, maka jadilah orang tersebut justru akan mengupayakan para pengkritik itu dikandangkan, saudara sekalian. Tapi kalau pemimpin tidak punya masalah, tidak punya persoalan, tidak punya interest bisnis, tidak ingin membangun imperium bisnis baik keluarga maupun kolega, maka dia nothing to lose. Dia akan menjadi orang yang sangat terbuka untuk dikritik. Nah, itulah Presiden B.J. Habibie sesungguhnya. Cuma memang Presiden Habibie kan tidak bisa dijadikan contoh yang kafah, contoh yang paripurna,
karena dia hanya menjabat selama 1 tahun dari tahun 98 21 Mei ya tahun 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999 alias hanya 1,5 tahun saja. Jadi tidak bisa dijadikan patokan atau ukuran. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya 1 tahun 5 bulan. Jadi sobat era sekalian, kita tunggu saja keseriusan Presiden Jokowi, tidak hanya soal undang-undang ITE tapi keseriusan dalam membangun demokrasi. Nanti sejarah akan mencatat apakah presiden yang menjabat selama 2 periode ini yang dipilih oleh rakyat ini itu akan mewariskan sebuah legacy tentang demokrasi atau mewariskan sebuah jalan otoritarianisme baru. Kita tunggu dan kita lihat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.